Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 6 semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Namun sebelumnya supaya pembelajaran ini bermanfaat dan barokah, dapat ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam materi kali ini adalah tentang menyajikan data. Lihat di sini di layar monitor ada menyajikan data. Pembahasan atau yang akan kita bahas adalah pertama tentang data, kemudian tentang tabel dan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita ke data. Apakah itu data? Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Ulangi, data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Misal, data tentang berat badan siswa. Mula-mula kita ukur data berat badan masing-masing, ditimbang dengan alat timbang. Kemudian hasil dari penimbangan itu kita kumpulkan, kita tulis. Misal si A berat badan 30 kg, si B 35 kg, si C 32 kg, dan seterusnya. Sampai misalnya siswa yang dalam jumlah tertentu. Nah, setelah pengumpulan data tersebut, dari informasi-informasi yang diperoleh tadi dari hasil penimbangan, maka kita kumpulkan, kita tulis. Nah, setelah kita tulis, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel. Tabel adalah penyajian data harus disajikan sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah dipahami. Jadi tujuan penyajian tabel ini adalah agar data-data tersebut dapat mudah dipahami oleh yang membaca. Nah, kemudian tabel tersebut tadi dibuat dalam bentuk kolom dan baris. Ada kolom, ada baris. Lihat di sini di layar monitor. Ada kolom. Kolom berisikan frekuensi atau label. Bentuknya adalah ke bawah, dari atas ke bawah, itu kolom. Kemudian ada baris. Baris adalah berisikan data yang tentang kolom. Nah, bentuk baris adalah ke samping, dari kiri ke kanan atau garis mendatar, horizontal. Nah, jadi ada dua di dalam tabel itu, ada kolom itu dari atas ke bawah. Lihat kursor di sini, dari atas ke bawah tarik ini. Kemudian ada dari kiri ke kanan, di sini disebutnya baris. Nah, diagram ada bermacam-macam. Ada pertama diagram batang. Nah, adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Kemudian diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau garis. Garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai. Nah, ini contoh dari diagram batang dan diagram garis. Sini ada dua garis. Ada garis pertama, garis yang vertikal, yang tegak lurus. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini disebutnya garis
vertikal. Titik pangkalnya di sini di titik 0. Kemudian dibuat strip-strip dengan dilengkapi dengan angka atau bilangan. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian dari titik 0 di sini ada garis ke samping mendatar. Disebutnya sumbu mendatar. Nah, di sini juga dilengkapi dengan angka-angka atau dengan huruf. Ya, kalau tadi misalnya dalam contoh tadi adalah pengumpulan data tentang berat badan siswa. Nah, maka di sini ditulis dengan angka-angka ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau boleh dengan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Atau boleh ditulis dengan nama. Misal si A itu namanya siapa? Ahmad misalnya. Kemudian B siapa? Misalnya Agung misalnya. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini ada nama-nama orang atau boleh dengan simbol dengan A, B, C dan seterusnya. Nah, kemudian data-data tadi ya data dari kembali ke sini ke tabel ya. Nah, dari pengumpulan tabel tadi ya, dari pengumpulan data dibuat dalam bentuk tabel. Ya, setelah dibuat tabel, nah, kemudian masuk ke pengumpulan data. Ya. Dari pengumpulan data kemudian dibuat diagramnya, diagram seperti ini. Ya. Nah, untuk membuat diagramnya, maka di sini titik 0 sebagai titik perpotongan antara garis vertikal dengan garis horizontal. Nah, misal tadi si A berat badannya 30. Nah, maka ini bisa dibuat kalau angkanya besar ya, angka puluhan, maka di sini bisa dibuat dengan angka 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Kalau angkanya kecil, maka boleh dengan angka satuan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, misal si A tadi adalah 30, maka karena di sini angkanya dengan puluhan, 10, 20, 30, maka ya, lurus dengan garis angka 3 berarti nilainya 30. Maka di sini dibuat titik. Ya. Nah, di sini dibuat titik. Nah, kemudian si B misalnya 25 kg beratnya. Nah, maka lurus pada angka 2 atau dengan nama B, di sini ada 25. Ya. Berarti 25 itu adalah antara 20 dengan 30. Nah, di tengah-tengah sini, tengah lurus ke sini dibuat titik di sini. Kemudian si C misalnya 40 kg beratnya. Lurus di sini lurus angka 3 atau huruf C. Kemudian pada garis vertikalnya lurus angka 4 di sini. Kemudian dibuat titik di sini. Dan seterusnya ke sana. C, D, E, F dan seterusnya. Nah, kemudian dari titik 0 di sini ditarik garis ke titik-titik tadi yang telah ditentukan. Ya. Tadi titik pertama adalah 30, lurus di sini 30, kemudian titik B dengan 25, kemudian titik C tadi 40. Maka dihubungkan dari titik 0 ke titik yang menunjukkan angka 30 ke sini. Ya. Dari 30 kemudian menurun. Tarik garis lagi ke 25 ke garis titik B. Kemudian dari titik B 25 kemudian naik lagi ke 40 ke sini. Ya. Jadi posisi diagramnya adalah mulai dari 0 kemudian ke 30 kemudian ke 25 kemudian dari 25 naik lagi ke 40. Dan begitulah seterusnya cara membuat diagram garis. Kalau datanya banyak misalnya sampai 20 ya misalnya. Nah, inilah anak-anak contoh dari diagram tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada diagram garis,
itu berbentuk titik-titik, kemudian dihubungkan dengan garis dari titik 0 ke titik angka 30, dan dari titik 30 ke titik 25 dan ke titik 40. Nah, di sebelah kanannya ada gambar diagram batang. Mulai dari K10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, kemudian ke diagram garis, dan ke diagram batang. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak. Demikian penjelasan ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.